Selamat pagi sahabat Drunska di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat ya. Senang sekali saya Christina Kusuma bisa kembali menyapa sahabat Drunska di rumah dalam acara kesayangan kita, Bincang-Bincang sama Doi, Dr. Un Kandang Sapi Solo, yang menyajikan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif dan syarat akan informasi bagi sahabat Drunska. Dan saat ini disiarkan langsung dari area gym anak, instalasi rehabilitasi medik, Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, dan tentunya ditayangkan secara langsung di Instagram live @drunska. Nah, bincang-bincang sama Doi edisi tanggal cantik nih hari ini nih, tanggal 20/02/2021. Kali ini akan mengajak sahabat Drunska untuk praktik senam otak pada anak yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi nanti sahabat Drunska bisa praktik sendiri di rumah mengikuti kakak-kakak yang sudah ada di sini. Nah, dan saat ini Christina sudah ditemani dengan Kak Tansani Devita, ahli madya okupasi terapi, dan Kak Agatha Ferisa Sutomo, ahli madya terapi wicara. Okupasi dan terapis wicara dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Nah, sahabat Drunska, tonton terus live streaming kita hari ini sampai habis karena akan ada giveaway menarik bagi sahabat Drunska yang beruntung. Giveaway berupa souvenir dan akan diumumkan besok hari Minggu melalui Instagram, TV, dan YouTube kami. Nah, sebelum kita mulai praktik senam otak untuk anak nih, Kak Devita, Kak Agatha, sebagai pengantarnya kita boleh ngobrol ringan dulu ya mungkin boleh. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana Kak sebagai pembuka itu, apa sih senam otak itu Kak? Oke, terima kasih Mbak Christine pertanyaannya. Senam otak sendiri merupakan suatu gerakan sederhana yang didesain untuk merangsang pengoptimalan otak dan untuk meningkatkan keseimbangan otak bagian kanan dan belahan otak bagian kiri, gitu Mbak Christine. Iya. Oke, nah apa saja sih Kak manfaatnya kalau senam otak ini tuh rutin dilakukan setiap hari? Oke, kalau untuk manfaat dari senam otak sendiri itu sebenarnya banyak ya sahabat Drunska dan Kak Christine dan semua. Salah satunya itu adalah untuk meningkatkan konsentrasi, daya ingat dan fokus. Jadi kalau kita sering melakukan senam otak, apalagi kalau untuk anak-anak, sebelum melakukan aktivitas atau sebelum melakukan pembelajaran itu, alangkah lebih bagus lagi kalau kita melakukan senam otak terlebih dahulu. Karena kalau kita bisa meningkatkan konsentrasi, fokus, dan daya ingatnya akan juga berdampak pada belajarnya, seperti itu. Jadi kalau konsentrasinya dan fokusnya bagus, itu kan untuk pembelajaran di sekolah juga akan lebih bagus kembali, seperti itu. Jadi menunjang tumbuh kembang anak ya Kak ya. Iya. Nanti bisa menunjang aktivitasnya dari segi komunikasinya dengan orang lain. Iya. Selain itu juga ada untuk meningkatkan koordinasi gerak tubuh atau juga bisa untuk meningkatkan kemampuan berolahraganya. Jadi kan setiap orang itu kan mengalami fase perkembangan. Dia juga akan mengalami fase terengkurap, duduk, berdiri, dan sebagainya. Tapi kalau untuk melatih ketangkasan, itu kan harus kita latih. Salah satunya bisa dilatih dengan senam otak ini. Jadi kalau kita bisa melatih senam otak, akan meningkatkan juga untuk ketangkasannya. Jadi kalau ketangkasannya bagus, nanti kalau dia di bidang olahraga atau di koordinasi anggota geraknya, pasti juga akan lebih bagus lagi. Seperti karena kan kalau itu harus dilatih, nggak bisa alamiah ya seperti itu. Kalau semakin sering berlatih akan semakin bagus seperti itu. Jadi sangat bermanfaat juga buat sisi akademis maupun non akademis juga ya Kak seperti ya. itu. Selain itu juga bisa untuk meningkatkan perkembangan komunikasi dan bahasanya seperti itu. Iya. Jadi kan seperti dijelaskan oleh Kak Devita tadi itu, kalau senam otak itu adalah untuk gerakan sederhana, gerakannya sederhana sekali, simple. Itu untuk mengoptimalkan otak kanan dan kiri. Sedangkan kalau kita berbicara itu kan banyak menggunakan otak bagian depan. Jadi kalau ketika bisa menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kirinya, itu akan berdampak juga untuk komunikasinya. Caranya dia pemrograman bicaranya juga akan lebih bagus. Berbahasanya juga akan lebih bagus. Seperti itu ya sahabat Drunska ya. Gitu. Jadi sangat bermanfaat buat kita semua ya Kak ya. Iya, benar sekali Kak Christine. Nah, senam otak ini sebaiknya dilakukan terutama untuk anak-anak nih dengan rentang usia berapa dan kondisi yang seperti apa Kak?
Oke, senam otak sendiri itu ditujukan untuk semua kalangan ya, semua anak juga. Jadi anak yang normal bisa, anak berkebutuhan khusus bisa, anak dengan gangguan belajar juga bisa. Namun memang yang membedakan adalah proses dan pelaksanaannya, Kak Christine. Jadi sebagai contoh, anak normal kalau kita berikan contoh gerakan, mereka akan bisa mengikuti gitu. Tetapi kalau untuk anak berkebutuhan khusus, memang harus ada setting lingkungannya, setting ruangnya, nggak bisa kalau ruangannya penuh dengan distraksi gitu ya. Terus waktunya juga harus kita setting juga gitu. Dan kalau untuk usia sebenarnya juga bisa untuk semua usia. Jadi untuk anak bayi bisa, balita, anak-anak, remaja maupun dewasa. Ya, sebagai contoh kalau bayi ya, gimana sih bayi kalau gerakan brain gym itu? Nah, kalau bayi memang harus dengan diprom. Nah, kita yang menggerakkan, gerakan pasif dengan cara apa? Gerakan menyilang tubuh. Kita pegang tangannya, kita silangkan ke arah kaki seperti itu dengan cara bergantian. Seperti itu sih Mbak Christine. Oh, iya. Kalau untuk bayi berarti untuk stimulus ya Kak ya. Untuk benar banget. Untuk anak-anak berarti bisa di semua umur ya Kak ya. Dewasa juga bisa ya Kak berarti ini ya Kak. Oke. Sepertinya saya juga butuh ini. Iya, untuk menghilangkan stres juga bisa. Untuk menghilangkan stres dan meningkatkan fokus ya Kak ya. Benar, ya sangat berpengaruh dengan setiap aktivitas kita setiap harinya ya Kak ya. Baik, terus kapan sih Kak waktu yang paling baik untuk mempraktekkan senam otak ini Kak? Sebenarnya kalau untuk kapan dan waktunya itu sendiri itu sebenarnya tidak ada acuan ya sahabat Drunska ya. Jadi kalau sekiranya misal nih anak-anak, tapi kalau untuk anak-anak sendiri itu alangkah lebih bagusnya kalau sebelum melakukan aktivitas atau sebelum belajar. Iya, jadi seperti saya jelaskan yang tadi, kan salah satu manfaat untuk senam otak itu adalah untuk meningkatkan konsentrasi, daya ingat dan sebagainya. Jadi kalau ketika dilakukan sebelum belajar, pasti dia nanti setelah pembelajaran akan bisa meningkatkan lagi konsentrasinya seperti itu. Terus kalau bagi yang dewasa, mungkin untuk ibu-ibu nih, misal mau masak senam otak dulu deh, nah, biar nanti masaknya jadi makin enak, jadi biar lebih fresh lagi. Lebih fokus ya. Lebih fokus lagi nanti masaknya. Iya, kalau masukin garam nggak salah masukin gula gitu kalau ya. Masukin gula jadi garam kan jadi rasanya nggak enak. Iya kan? betul. Seperti itu. Berarti juga bisa dilakukan kalau saat pertengahan lagi suntuk belajar nih buat adik-adik nih ya. Terus nanti senam otak dulu nih biar refresh gitu ya. Atau setelah bangun tidur, habis bangun tidur buka mata, berdoa dulu, terus senam otak dulu ya. Jadi sebelum aktivitas senam otak dulu biar selama satu hari ke depan itu aktivitasnya lebih lancar lagi. Seperti itu Kak. Baik Kak. Ya. Oke. Lalu ada berapa gerakan nih Kak yang akan diperagakan kali ini Kak? Oke, kalau yang untuk gerakannya sendiri nanti kita ada 21 gerakan. Namun ini yang sederhana. Sebenarnya tuh kalau gerakan dari senam otak sendiri sebenarnya macam-macam. Namun kita ini memilih gerakannya yang sederhana untuk anak. Jadi untuk anak-anak yang biar bisa melakukannya secara mandiri seperti itu. Ini nanti yang akan diperagakan ini gerakan yang paling sederhana ya Kak paling ya? Sederhana. Yang bisa dipraktekkan semua anak-anak ya Kak ya? Itu. Oke Kak. Nah tanpa berlama-lama lagi nih sahabat Drunska, sudah penasaran? Kita langsung praktikan gerakannya saja. Monggo Kak. Iya. Jadi gerakan yang pertama itu adalah gerakan 5 dan 0. Jadi pada waktu gerakan 5 dan 0 ini, tangan kanan kita itu membentuk gerakan seperti angka 5. Lalu tangan kiri kita membentuk gerakan seperti angka 0. Nah, ini dilakukan secara bergantian dan juga bersamaan. Jadi ketika tangan kanannya 5, tangan kirinya 0. Nanti bergantian ketika tangan kanannya 0, tangan kirinya menjadi angka 5. Seperti bentuk angka 5. Oke, ini temponya pertama kita pelan dulu. Nah, setelah pelan nanti akan dipercepat. Seperti itu. Jadi salah satunya untuk melatih ketangkasan itu tadi ya Kak Christine ya. Jadi biar ada tempo yang lebih indah lagi gitu. Oke, dimulai saja ya. Ini yang pelan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Oke, sekarang lebih dipercepat lagi temponya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, seperti keren itu. banget ini Kak Devita. Iya. Nah, ini sahabat Drunska bisa praktikkan juga ya di rumah Iya, ya. Mungkin sambil Handphonenya bisa diletakkan dulu. Nanti sambil praktek Senam juga otak. bisa. Oke. Senam otak dulu ya Kak Krisna. Oke, lanjut. Oke, gerakan yang kedua itu adalah gerakan menembak dan gerakan angka 4. Jadi tangan kanan kita itu membentuk seperti angka 4. Lalu tangan kiri kita itu membentuk seperti gerakan menembak dan mengarah di tangan yang satunya. Ini sama dilakukan secara bersamaan juga dan juga bergantian. Oke, jadi dibalik ketika ini menembak, yang sebelah sini gerakannya yang membuat angka 4. Oke, sama bergantian dan juga bersamaan. Kita hitung ya, sahabat Drunska ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang gerakannya lebih dipercepat lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu ya, sahabat Drunska ya. Oke, gerakan yang ketiga itu adalah gerakan tangan kita membuka, terus yang tangan sebelahnya itu mengepal. Nah, namun yang menjadi perbedaan yang gerakan yang pertama tadi, yang pada gerakan ini itu terjadi rotasi. Nah, jadi ketika ini melakukan gerakan, ini terjadi kayak rotasi seperti ini. Kalau tadi kan cuma seperti ini saja. Nah, kalau ini jadi rotasi. Sama, dilakukan secara bersamaan juga dan juga bergantian. Seperti itu ya, sahabat Drunska ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu gerakan yang pelannya seperti itu. Sekarang gerakannya yang lebih dipercepat lagi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti itu sahabat Drunska dan Kak Kristin. Oke, gerakan selanjutnya itu adalah gerakan tangan kita berada di atas. Ya, yang pertama gerakannya di atas. Lalu yang di bawah itu makin mengepal. Jadi entah tangan kanan atau tangan kiri, yang penting ketika yang di atas itu gerakannya seperti tangan kita membuka, yang di bawah itu yang mengepal. Ya, seperti itu. Sama dilakukan secara bersamaan juga dan juga bergantian. Seperti itu ya. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang temponya lebih dipercepat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya, gerakan selanjutnya itu berkebalikan dengan yang tadi ya, sahabat Drunska ya. Kalau tadi itu kan yang di atas yang membuka, yang di bawah yang mengepal. Kalau ini yang berkebalikan, yang di atas itu yang mengepal, yang di bawah itu yang membuka, seperti itu. Oke, bisa langsung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, sekarang lebih dipercepat lagi temponya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, seperti itu. Ya. Oh, ini Mbak Devita ini Iya, susah, keren, ada ya. perlu fokus yang Iya. luar biasa ini. Mungkin sering melakukan senam otak ya, Oh Kak iya, Kristin betul. ya. Makanya harus sering dilakukan ya untuk Iya, fokusnya biar lebih ya. biar lebih meningkat lagi. Oke, gerakan selanjutnya itu adalah gerakan ketika tangan kanan kita memegang kepala, lalu yang tangan kiri kita yang memegang perut. Seperti itu. Nah, pegang kepala, pegang perut. Nah, kalau yang seperti ini itu dilakukan melingkar. Jadi di bagian perut ini akan gerakannya melingkar. Seperti mengusap gitu ya, Kak ya. Mengusap, seperti itu. Nah, yang tangan sebelah kanan itu seperti kita memukul kepala, tapi Aduh, jangan keras-keras. jangan keras-keras. Iya. Nanti kalau keras-keras bisa puyeng kepalanya ya.
Seperti itu. Nah, cuman kalau yang ini itu tidak dilakukan secara bergantian, namun bersamaan saja. Kalau tadi kan kita ngilang-ngilang tuh, nah sekarang ini cuma bersamaan saja tanpa bergantian. Seperti itu ya, bisa dilihat. Oke, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Beda pattern loh ya, padahal Iya. ya. Yang satunya yang atas bawah, yang Satunya satunya atas muter bawah, loh. dan dia harus melingkar di depan perut. Iya, itu yang temponya lambat. Sekarang lebih dipercepat lagi ya, Kak Devita ya. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti itu. Iya, gerakan selanjutnya itu adalah gerakan kita memegang telinga, salah satu tangan memegang telinga, yang satu memegang pundak, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ini yang tangan kanan kita itu menyilang, selalu menyilang di telinga kiri. Dan ini yang tangan kiri kita itu menyilang, memegang di pundak, area pundak sebelah kanan. Ya, jadi intinya kan tadi kan gerakannya menyilang. Jangan yang kiri megang kiri, yang kanan bukan seperti itu. Nah, begitu sebaliknya. Ketika yang tangan kiri kita itu memegang telinga kanan, lalu yang tangan kanan kita itu memegang pundak bagian kiri, seperti itu. Oke, sama. Ini dilakukan secara bersamaan juga dan juga bergantian seperti itu. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang temponya lebih dipercepat lagi ya, sahabat Drunska ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bagaimana sahabat Drunska? Sudah mulai capek apa belum? Belum ya. Sebenarnya ada semangat ya ini ya Kak Christine. Semangat ya. ini. Iya. Oke, gerakan selanjutnya itu adalah gerakan tangan kanan kita menunjuk seperti membuat angka 1. Lalu yang tangan kiri kita untuk seperti angka 5. Seperti itu. Sama. Ini dilakukan secara bersamaan juga dan juga bergantian seperti itu. Nah, ketika tangan membuat angka 5, ini yang angka 1 seperti itu. Ya, bisa kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lebih bagus lagi. Sekarang temponya lebih dipercepat lagi ya. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, seperti itu. Oke, gerakan selanjutnya itu hampir sama dengan gerakan yang menembak dan angka 4 tadi. Cuman kalau ini yang menjadi perbedaan, yang tadi angka 4, sekarang angka 2. Seperti itu. Nah, sama, ini yang 2, yang sini yang menembak, seperti itu. Nah, ini juga terjadi rotasi ya di angka 2-nya ya. Nah, seperti itu, yang menembak juga terjadi rotasi. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lebih dipercepat lagi ya Kak Devita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu ya. Gerakan selanjutnya itu adalah gerakan mengepal dan yang tangan sebelahnya itu menunjuk yang arahnya di kepala tadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kita mengepal. Nah, yang ini yang menunjuk bagian, berarti kayak membuka tangannya, tapi diarahkan ke tangan yang berlawanan. Seperti itu. Sama, hal ini juga dilakukan secara bersamaan juga dan juga bergantian ya, sahabat Drunska ya. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang temponya lebih dipercepat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Oke, seperti itu. Gimana sahabat Drunska, sudah mulai kelelahan untuk mencobanya? Kalau Iya. masih belum salah berarti masih fokus Masih ini. fokus, iya. Itu kan biar lebih fokus lagi nih intinya. Oke, gerakan selanjutnya itu adalah gerakan tangan kanan kita itu membuat kepalan di dada. Lalu yang tangan kiri kita itu lurus ke depan seperti membuat gerakan melambaikan tangan. Oke, jadi seperti ini. Jadi intinya tangan yang di sebelah sini entah kanan atau kiri itu membuat kepalan di dada. Sedangkan tangan yang sebelahnya itu melakukan gerakan lurus ke depan. Jangan. Ya seperti ini jangan gitu. Tapi Jangan. kayak melambaikan tangan seperti Stop. itu. Nah, jadi sama ini dilakukan bersamaan juga. Nah, bisa dilihat ketika ini yang bergantian, ini tangan kiri yang mengepal di dada. Seperti itu ya, sahabat Drunska ya. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang temponya dipercepat lagi ya. Oke, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Ini kalau seperti dilakukan itu. bareng-bareng ini seru banget ini. Iya, seru. Lagi kalau anak-anak ya, apalagi kalau anak-anak itu kan ini gimana. Berarti tadi keseruannya makin meningkat kalau Iya, seperti betul. itu. Oke, gerakan selanjutnya itu adalah gerakan yang berlawanan dengan yang tadi, berkebalikan. Berlawanan. Jadi kalau tadi kan yang mengepalkan itu yang di dada. Nah, sekarang yang mengepal itu yang lurus ke depan. Nah, yang tangan yang di sini itu seperti kita membuat gerakan. Sabar. Iya, kayak sabar, ya kayak gitulah. Jadi membuka dan diletakkan di dada. Dada. Yang ini yang bergantian yang Mengepal, mengepal, yang di ya depan ya. seperti itu. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang temponya lebih dipercepat lagi ya, sahabat Drunska ya. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya. Iya, Mulai nggak fokus ini. Nggak apa-apa, kayak gini tuh jadi kesalahan sedikit itu nggak apa-apa. Karena kan namanya konsentrasi setiap orang itu kan nggak harus langsung 1 jam fokus Iya, gitu. betul. Iya, jadi kalau ada terjadi kesalahan kecil gitu nggak apa-apa. Namanya juga kan senam otak. Iya, ya betul. Kan? Iya. Kalau berhasil nanti jadi Iya, Dr. kalau Strange. benar sekali. Oke, kita ulangi ya Kak Kita Devita ulangi. ya, Yang lebih cepat ya temponya ya. Oke, yuk. 1, Ini sahabat Drunska harus ikutan loh ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, berhasil. Berhasil ya. Keren loh Kak Devita ini. Keren loh, dari tadi loh, padahal loh Kak Kris Dari ya tadi kan? loh, ini saya yang praktek kayaknya Iya, nggak saya bisa. aja juga kayaknya kan bisa dicoba ya sahabat Drunska di rumah ya. Oke, gerakan selanjutnya itu adalah gerakan kita seperti membuat gerakan metal. Metal Kak Christine. Jadi ya seperti ini. Anak. Ya, telunjuk kita sama jari tengah kita sama jari manis kita ditekuk. Oke. Nah, yang ini yang dibuka. Nah, yang tangan kiri ya itu yang buat seperti angka 5. Angka 5 dan angka 3, tapi angka 3-nya duanya kayak ketutup gini, ya. duanya ini ditekuk seperti Oke. itu. Nah, ini sama dilakukan secara bersamaan juga Dan bergantian dan ya Kak. juga bergantian. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti itu. Sekarang temponya kita percepat lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti itu Kak Christine dan sahabat Drunska ya. Oke, gerakan selanjutnya itu adalah gerakan jempol dan kelingking. Nah,
Ya, seperti itu. Nah, ini ketika tangan kanan kita membuat jempol, kayak jempol seperti ini. Ini saya ikut praktek deh kayak Boleh seru Kak ya. Christine, biar asik. Jadi yang tangan kiri itu ditunjukkan kelingkingnya aja. Sama, bergantian. Ketika yang kanan ini yang membentuk kelingking, yang kelingking sini, lah yang kiri itu yang jempol. Dan geraknya miring, jangan ke depan. Nah, tapi miring ke serong, lebih ke serong gitu ya. Jangan seperti ini. Nah, kalau ini kan sudah, karena yang nyamping seperti ini. Gitu, ya. Agak serong gitu ya. Agak serong, jadi ini kan nyerong ke sini. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti Pokoknya arahnya sama gitu iya, ya. pokoknya arahnya sama. Ketika dia arahnya ke kanan, kelingking sama jempolnya juga ke kanan. Ke Oke. kiri juga ke kiri. Seperti itu. Oke. Oke, dilakukan secara bersamaan juga dan juga bergantian. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Iya. Deg-degan ya Kak Christine ya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan kalau deg-degan itu berarti fokus ya. Ini nanti Oke. benar apa enggak ya? Seperti itu. Oke. Oke, sekarang temponya lebih dipercepat lagi. Oke, Kak Devita ya. 1 2 3 4 5. Ya, nggak apa-apa, nggak Oke. fokus. Ini Oke, ulangi ya. Oke, mulai ulangi. ini ya. Mulai, iya, Tidak mulai fokus. nggak fokus. Maklum sudah banyak gerakannya sahabat Ronska ya. Iya, namanya kesalahan itu nggak apa-apa. Kalau nanti salah bener terus ya gimana? Seperti itu ya Kak Christine dan sahabat Ronska ya. Oke, mulai ya. Lebih dipercepat lagi ya sahabat Ronska ya. Oke, mulai. 1 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, keren. Iya. Kak Devita keren. Ya, keren. Devita keren nih dari tadi soalnya. Kalau cuma 1 2 mah nggak masalah ya. Iya, Oke. betul. Oke, gerakan selanjutnya ini agak Ada susah. berapa gerakan sih Kak ini nanti Kak? Ada Sekitar 21. 21 Kurang gerakan. lebihnya seperti Oke. itu. Jadi sahabat Ronska jangan bosan-bosan ya. Ini kan biar kita makin fresh. Nah, kalau gerakan ini agak susah ya mungkin ya, tapi kita coba dulu. Oke, Ya, lanjut. Iya, gerakan selanjutnya itu adalah tangan kanan kita itu lurus ke depan. Nah, tangan kiri kita itu buat gerakan memutar. Mutar di samping atau di depan. Bawah telinga Nah, ya, Kak? gerakannya seperti itu. Ketika ini memutar, yang ini tuh gerakannya maju mundur. Oh. Iya, jadi Kayak bersamaan. mainan waktu kecil ya, cang Iya, kacang. jang yang kayak gitu, cang panjang ya. Tapi yang ini juga harus Tetap ikut gerak berputar juga. dan ini Iya. Jadi, bersamaan ya Kak ya? Bersamaan. Jadi kalau jangan cuma ininya gerak, kalau yang sini diem jangan, tapi bareng atau Oke. bersamaan. Nah, jadi bareng set gitu. Oke, Oke. bisa kita mulai ya. Oke, yuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seperti itu. Oke, keren banget Ya, ini. Keren banget ya. Heeh. Tetap Mulai aktifin dengan bisa mungkin. Oke. Kayaknya ini habis ini saya Oh, praktek. saya praktek ya sehabis ini ya. Oke. Nah, kalau itu tadi kan gerakannya diperlambat. Sekarang lebih cepat lagi ya, Oke. sahabat Ronska ya. Ya, jadi gerakannya cepat tapi juga harus bersamaan dan jangan salah kalau bisa. Seperti itu. Oke, bisa kita mulai. Oke, 1 2 3 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, Oke, seperti itu. oke. Keren ya Kak Devita ya ini ya. Sangat fokus. Habis ini jadi temannya Dr. Strange. Iya. Iya, ya sekarang simple dulu, sederhana lagi ya. Kalau tadi kan mungkin udah puyeng nih, udah gini-gini, nanti tambah puyeng. Oke, nanti setelah ini gerakannya simple saja. Gerakan 2 dan gerakan 0. Iya. Kosong. kosong. Nah, Kalau tadi 05 ya, sekarang 05, 02. sekarang 02. Saras, seperti itu. 002. Oke, bisa kita. Salah. Iya, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang temponya lebih dipercepat lagi ya, sahabat Drunska ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti itu sahabat Drunska ya. Oke, gimana Kak Devita? Sudah lelah? Lelah. Bapak ini kurang sedikit Oke. ya. Gerakan selanjutnya itu adalah gerakan tangan kanan kita itu membentuk angka 4. Nah, seperti itu. Yang tangan kiri kita itu membuat kepalan di perut, seperti depan perut. Nah, seperti ini. Jadi yang atas ini bentuk seperti angka 4, seperti itu. Jarinya 4, yang di depan perut ini yang mengepal, Ya. dan mengepal ditaruh di depan perut. Jadi bergantian. Nah, seperti itu. Ketika yang atas itu 4, yang ini juga 0. Entah kanan atau kiri, wis intinya yang atas ini harus 4, yang bawah itu Harus mengepal. mengepal atau buat angka 0. Ini itu seperti ya. mengeluarkan jurus. Iya, jurus ya. Seperti itu. Ya, oke, bisa kita Oke, mulai Kak ya. Devita memberikan jurusnya. Iya. Oke, pelan-pelan saja. Oh, iya, pelan-pelan. Iya, Kenapa harus pelan dulu lalu cepat Kak itu? Agar bisa loading. Iya, jadi kan kalau gerakannya kan ibaratnya kayak kita mau naik motor. Banyak kan pemanasan dulu. Kalau Pemanasan langsung dulu ya. Cepat nanti nanti ininya jadi buyar ya, Kak? Buyar. seperti Oke. itu. Oke, jadi pelan dulu, setelah pelan temponya lebih dipercepat lagi. Oke. Bisa kita mulai. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya, sekarang lebih dipercepat lagi ya, sahabat Drunska ya. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Seperti itu ya. Kalau habis ini gerakannya hampir sama dengan yang tadi, cuman ini lebih mudah. Jadi kita cuma memegang tangan kita diletakkan di depan dada, yang satu diletakkan di depan perut. Nah, cuma seperti ini saja. Kalau tadi kan lebih susah ya, 4 sama 0. Nah, kayak gitu. Ini sama, bergantian. Nah, tinggal gini saja. Ketika intinya kita hanya memegang di bagian dada sama di bagian perut. Seperti itu ya, sahabat Drunska ya. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, temponya lebih kita percepat lagi ya, sahabat Drunska ya. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, seperti itu. Ya, gerakan selanjutnya itu adalah gerakan tangan kiri kita itu lurus ke depan. Nah, seperti Menunjuk ya? Menunjuk. Nah, sedangkan tangan kanan kita itu buat jempol. Nah, kamu sip. ya, musik ya, seperti itu. Nah, cuman ini diletakkan di dada. Ya, jadi Oke. gerakannya maju mundur. Bergantian. Nah, Ya. seperti itu. Kalau ketika ini yang telunjuk, ini yang Jempol. seperti itu ya, sahabat Drunska ya. Bisa kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang temponya lebih kita percepat lagi ya, sahabat Drunska ya. Oke, bisa kita mulai. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Oke. Nah, kalau gerakan selanjutnya itu berkebalikan dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan yang lurus ke depan kan yang telunjuk. Nah, sekarang yang jempol. Seperti itu. Yang lurus ke depan itu kan tadi kan yang telunjuk, sekarang yang jempol. Nah, yang tangan sebelahnya itu yang di dada itu yang telunjuk seperti itu. Iya. Mungkin kalau capek bisa istirahat dulu. Iya, minum dulu. Iya, minum dulu. Namanya kan biar optimal lagi, biar konsentrasi lagi seperti itu ya. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, seperti itu. Sekarang temponya kita percepat lagi. Oke, bisa kita mulai. Ini kayak icebreaker game gitu ya. Icebreaker game. Bisa dicoba nanti di rumah ya, sahabat Drunska ya. Oke. Iya. Selanjutnya itu yang percepat tadi belum ya Kak Devita? Iya, ya? belum. Oh, iya, belum. Dicepatkan dulu Kak. Iya, kayaknya saya yang butuh senam otak. Saya nggak konsentrasi nih, ada. Oke, kita mulai lagi ya sahabat Drunska ya. Oke. Ya. Iya, seperti itu. Oke, bisa kita mulai. Ini temponya lebih dipercepat lagi. Oke, yuk. Kita mulai. Ya, nggak apa-apa. 1, 2. Ya, ini. Oke, mengumpulkan fokus dulu. Ya, mungkin fokus dulu. Nggak apa-apa, ini soalnya kalau dicoba itu juga susah loh. Jadi ininya harus lurus. Yang satunya buat jempol. Ini kru di belakang layar juga sudah mulai mencobanya. Iya, seperti itu ya sahabat Drunska ya. Oke, pelan-pelan lagi ya sahabat Drunska ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Iya. Oke, gerakan ya ini gerakan-gerakan terakhir. Oke, ini gerakan terakhir ya. Ya, habis ini break ya, Kak. Oke. Biar lebih oke lagi. Kalau yang tadi itu kan gerakannya kita menunjuk hidung sama menunjuk telinga. Nah, maaf aku balik, menunjuk telinga sambil disilakan. Kalau ini nggak usah. Jadi kita cuma menunjuk hidung aja. Nah, seperti itu. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Nah, cuman nggak usah bergantian. Nggak usah bergantian. Nah, seperti itu. Ya, yang seperti itu. Nah, seperti itu ya. Bisa kita mulai. Dua-duanya saling menunjuk hidung sama telinga gitu ya, Kak? Nanti yang selanjutnya hidung sama dada. Hidung sama dada, oke. Hidung sama, enggak gitu. Oke, telinga sama dada. Maaf, saya yang kurang fokus ini. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gerakan selanjutnya. Oh ya, lebih cepat lagi. Ya, oke Kak Devita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya seperti itu. Oke, gerakan yang terakhir yang tadi. Yang gerakan menunjuk telinga sama yang dada. Jadi tangan kanan kita yang menunjuk telinga kiri, yang satu yang di dada seperti itu. Gitu. Apa ya? Oh, tadi sudah ya? Oke. Saya yang terlalu semangat ini sahabat Drunska ya. Iya. Gimana Kak Devita? Sudah punya. Berarti ini sudah 21 gerakan ya, Kak. Terakhir tadi yang hidung itu. sama telinga tadi ya. Nah, itu dia sahabat Drunska. 21 gerakan brain gym atau senam otak ini bisa dipraktekkan untuk semua usia dari bayi sampai anak-anak sampai dewasa juga bisa ya Kak ya. Ini juga sangat bermanfaat buat aktivitas, menunjang aktivitas dan fokusnya kita ya. Nah, karena tadi sudah bercapek-capek Ria ini karena yang senam ini otaknya, jadi kita perlu seger-segeran dulu ya Kak ya. Ini sudah ada dengan kita jus dari Cafe Diet
untuk Kak Agatha dan Kak Devita. Oke, Monggo. terima kasih. Istirahat dulu. Mungkin bisa dinikmati dulu jusnya. Nah, bagi sahabat Drunska yang belum tahu, rumah sakit ini Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo juga menyediakan layanan catering makanan sehat dari Cafe Diet yang berlokasi di main hall Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Menu diet bisa diorder secara offline maupun online dan bisa diantar sampai ke rumah juga loh. Nah, sahabat Drunska yang ingin memesan catering makanan sehat, catering sonde, catering empasi atau makanan pendamping air susu ibu atau jus segar dan sehat dapat langsung menghubungi nomor Cafe Diet di 0815 7639 333. Nah, selain itu buat sahabat Drunska yang masih harus di rumah aja namun perlu konsultasi dengan dokter, don't worry ya, karena rumah sakit juga menyediakan layanan telemedicine di mana konsultasi tatap muka bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone dan untuk obatnya juga bisa diantar dengan layanan antar obat atau LAO. Selain itu memasuki area adaptasi baru, sahabat Drunska juga bisa melakukan pemeriksaan deteksi COVID-19 dengan titer antibody, IgM dan IgG SARS-CoV dengan metode CLIA, swab tes antigen dan swab tes PCR di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Dan ada informasi terbaru ini untuk sahabat Drunska sekalian, yaitu mulai besok tanggal 21 Februari 2021 sahabat Drunska nih udah nggak perlu repot-repot untuk ambil hasil laboratorium loh, karena hasil pemeriksaan laboratorium sudah bisa langsung dikirimkan kepada sahabat Drunska melalui email. Akses hasil jadi lebih mudah dan cepat kan? Nah, untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi kami di nomor layanan pelanggan di 081 5533 00333. Nah, Kak Agatha, Kak Devita, gimana rasanya jus Cafe Dietnya, Kak? Enak sekali. Seger ya? Oke, ini tadi jus apa, Kak? Buah naga. Buah naga ya, oke. Nah, Kak Devita, Kak Agatha, ini tidak terasa ini perjumpaan kita dengan sahabat Drunska ini sudah hampir habis. Terima kasih banyak untuk edukasi dan informasi yang diberikan siang hari ini kepada sahabat Drunska. Sudah mulai kebiasaan adaptasi baru, tapi untuk sahabat Drunska yang masih perlu untuk periksa ke rumah sakit, jangan takut juga karena rumah sakit tetap memperlakukan protokol kesehatan dan kebersihan dan melakukan pembersihan disinfektan secara berkala. Dan Kak Agatha, Kak Devita, ini ada kenang-kenangan dari Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo berupa kaos, mungkin bisa dibuka. Nah, sebagai penutup mungkin juga bisa disampaikan nih Kak kepada sahabat Drunska ini. Untuk pelayanan di unit rehabilitasi medik Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo itu lokasinya di mana, pelayanannya setiap hari apa dan melayani apa saja? Oke, kalau untuk pelayanan rehabilitasi medik sendiri itu lokasinya terletak di lantai 2 gedung lama. Dan untuk pelayanannya itu dimulai dari pukul 7 sampai pukul setengah 4 sore. Jam 7 sampai setengah 4 di lantai 2 Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo ya, Kak? Kalau tutupnya sendiri itu jam 5 sore. Namun kan kalau untuk pasien terakhir kita terimanya pukul setengah 4. Karena kan kita harus punya spending waktu untuk mengerjakannya kan sekitar 30 sampai 1 jam seperti itu. Namun untuk pasien yang okupasi terapi dan terapi wicara, kita penjadwalan ya, Kak Christine dan sahabat Drunska. Jadi anak-anak di sini atau yang pasien dewasa yang okupasi terapi dan terapi wicara, kita terjadwal. Jadi jam sekian ada siapa, ada jam sekian untuk siapa, seperti itu. Lalu kalau untuk pelayanan di rehabilitasi medik juga, kita juga ada pelayanan telemedicine dengan dokter SPKFR, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dan untuk tumbuh kembang rehabilitasi medik anak sendiri itu juga ada psikolognya. Ada psikolog juga ya, itu Kak? juga Konsultasi telemedicine-nya ya, Kak ya? Dan juga ada home care. Ada home care khusus dewasa ya, Kak? Iya, Tapi ya, dewasa. Kak? Oke. Nah, terima kasih banyak Kak Agatha, Kak Devita, mungkin bisa dijereng. Ditujukan kepada sahabat Drunska kaosnya, Drunska tetap aman. Ya. Terima kasih juga buat sahabat Drunska sekalian yang sudah mengikuti
kami bertiga mengikuti Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo live Instagram hari ini dari awal hingga akhir. Nah, pemenang giveaway-nya akan diumumkan besok melalui Instagram TV dan YouTube @Dronska. Jadi tetap ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, dan YouTube kami @Dronska serta website di www.dronska.com, DROENSKA.com. Nah, untuk informasi kesehatan terkini di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Dronska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, kesehatan, dan tetap di rumah aja. Kita berdoa semoga wabah virus corona ini segera berakhir. Ya. Semangat selalu buat sahabat Dronska. Saya Christina. Saya Devita. Saya Agatha. Mohon maaf apabila ada salah kata ucap yang kami sampaikan. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya. Bye-bye.